Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran atau apapun di situ menggunakan Camtasia Studio ya. Ya, di sini saya menggunakan Camtasia 2019. Karena banyak yang bertanya-tanya, tolong buatkan bagaimana caranya menggunakan Camtasia Studio ya. Oke, langsung saja buka Camtasia Studio-nya. Nah, ini adalah Camtasia Studio. Dan berikut ini adalah rekaman yang sudah saya buat ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada video pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, seperti itu. Terus yang pertama kali saya lakukan itu membuat kursor efek ya. Ya, di sini memang tidak ada, terus kita tekan more saja kalau memang di sini tidak ada, terus kita kasih ya kursor efek ya. Nanti kalau memang kursor efeknya belum muncul, silakan klik more saja. Nah, sini karena sudah muncul, jadi tinggal kita gunakan. Pertama itu kalau arah dari mouse ini itu larinya kemana, kita gunakan yang ini saja. Tergantung sesuai keinginan. Nah, otomatis ketika dia mouse-nya pindah-pindah kemanapun, dia akan ikut ya, ada kuning-kuning seperti itu. Terus untuk klik kiri ya, klik kiri itu saya gunakan ini, saya gunakan efek ini, terserah dari mau gunakan yang mana. Terus klik kanannya ini ada kodenya di sini, klik kanan, klik kiri ya, silakan ditarik saja. Nah, saya menggunakan kuning untuk klik kanannya, sorry ya. Nah, di sini di bagian bilas sebelah kanan itu ada yang namanya properties ya. Bisa mengcustom dari yang tadi ini. Contohnya saya akan mengcustom size-nya dari 50 menjadi besar. Nanti kalau klik kanan itu berarti sangat besar dia. Nah, cuma saya akan kembalikan default saja. Karena yang sudah di ini ya, kalau customnya. Nah, ini contohnya kursor highlightnya, contoh saya akan memperbesar dia. Nah, otomatis dia akan sangat besar sekali. Cuma ya tergantung dari kebutuhan saja. Terus opacity-nya, transparansinya berapa. Di sini contohnya saya akan menggunakan transparansinya begitu ya. Nah, biasanya sih saya menggunakan default saja, tidak diganti-ganti. Oke, selanjutnya setelah kursor efek ada sudah tercipta, kita menggunakan media ya. Nah, media ini untuk masukkan semua media yang kita butuhkan di situ. Karena di sini saya menggunakan ingin membuat video pembelajaran jadi saya akan memasukkan label saya di sini. Contoh, saya akan memasukkan ini. Nah, tinggal kita seret ke sini. Nah, ingat itu order by ini ya, tracknya. Jadi yang tampilkan pertama itu jika ini gambarnya polos atau tertutup hitam, maka yang di bawahnya ini tidak akan kelihatan. Nah, oke, saya akan perbesar dulu. Saya akan perkecil supaya. Nah, karena berhubung gambar saya ini berbentuk PNG, jadi dia transparan, dia tidak menutupi video yang di bawahnya. Jadi Camtasia Studio itu jika di ini ya, tampilnya yang ditampil duluan itu yang di sebelah atas ini. Oke, saya akan scroll sampai akhirnya, sampai akhir video. Terus saya akan memperkecil. Nah, di sini lihat scale-nya berapa. Terus tinggal kita kecilkan saja. Oke. Terus opacity-nya berapa, transparansinya, terus positionnya XY-nya berapa ya. Kalau tidak mau kalkulasi begitu, tinggal kita seret saja. Misalkan ini posisinya saya taruh di sini. Nah, itu untuk gambar ya. Terus library itu ada icon-icon, motion, music, track ya, silakan digunakan. Contoh saya akan menggunakan, akan putarin dulu. Nah, musiknya akan seperti itu. Kita bisa review dulu sebelum menggunakannya. Ada intro, ada icon, silakan digunakan sesuai kebutuhan. Annotation, nah, annotation ini adalah teks ataupun
berbagai macam bisa digunakan. Contohnya di sini menggunakan teks, saya akan menambahkan teks ya, tinggal klik teks saja, drag ke sini, lalu kita perbesar dulu, lalu ada properties di sini. Silakan diaktif, memilih posisi teksnya bagaimana, warnanya apa, ya, dia tidak muncul. Ya, dia akan muncul seperti ini, tinggal diketik saja. Bla bla bla. Oke, tinggal diatur seperti pengaturan di Word atau segala macamnya. Ada komen-komen seperti ini juga, ada bentuk panah, ada bentuk shape seperti itu, ada blur, ada lingkaran seperti itu ya. Jika ini kan biasanya langsung, contohnya saya akan membuatkan di sini. Dia ketika melewati itu dia akan berproses contohnya. Nah, akan bulat-bulat seperti itu ya. Ini ada keyboard juga, ada Ctrl A segala macam. Itu untuk animation. Ini ada translation juga. Nah, di sini ada fade, ada movement, ya, object, stylus, swipe dan segala macamnya. Tinggal bagaimana menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan? Tinggal klik, drag seperti ini. Contoh, saya akan taruh di situ. Nah, maka akan dijalankan di situ secara langsung, karena ini saya taruh di gambar ini. Coba saya taruh di sini. Ya, dia akan seperti itu ya. Tergantung kebutuhan saja. Terus behavior. Nah, ini adalah explode dan segala macamnya ya, di sini banyak. Contoh, saya akan membuat dia tampilannya seperti ini, behavior ya. Jadi tinggal di sini. Nah, itu adalah nanti tampilan. Tergantung ini yang menggunakan ya. Kalau mau pakai yang seperti ini, atau mau pakai yang seperti ini, silakan sesuai kebutuhan. Iya, silakan seperti itu. Selanjutnya ada cursor effect sudah, voice narration ya. Voice narration itu untuk menambahkan rekam suara. Jadi jika video yang kita ingin buat itu belum ada suara ternyata, nah tinggal kita jalankan videonya di sini, lalu kita sambil voice start recording. Jadi ketika contoh video ini tidak ada tidak ada suaranya, kita langsung bisa memberikan suara di sini. Bagaimana caranya? Contohnya kita akan play, lalu start recording, langsung bicara saja seperti biasa. Ketika sudah langsung stop recording, maka audionya otomatis akan ada di sebelah sini. Seperti itu. Tinggal kita drag ke bawah, maka jadilah teksnya. Seperti itu ya. Misalnya cursor effect sudah, audio effect. Nah, ini audio effect nih. Ada noise removal. Jadi kalau ada noise itu di remove di situ. Coba contoh, saya akan membuat noise removal. Ya, kalau noise ternyata dia kecil sekali. Kali ini saya tergantung kebutuhannya. Ada clip speed, yaitu kecepatan dari klipnya. Mau lebih cepat silakan ini sini diatur ya kecepatannya. Ada audio compression, terus fade in itu berarti dia kecil dulu baru mulai. Kalau fade out biasanya di akhir video saja. Suara yang awalnya besar dikecilin sampai di paling kecil seperti itu ya. Itu gambaran umumnya. Terus ada visual effect ya. Visual effect silakan pilih sesuai kebutuhan. Di situ ada drop shadow, ada border, ada color adjustment, artinya kita menambahkan color ya. Silakan digunakan sesuai kebutuhannya saja. Terus ada interaktif ya, sudah tadi ya. More, kita more lagi. Di situ ada audio effect sudah, interactivity.
Trinity itu video interaktif ya. Kalau kita menggunakan membuat video interaktif, di situ kita tinggal klik timelinenya saja, terus select medianya seperti apa, di mana kita ya untuk interactivity ini saya akan buat untuk sesi selanjutnya ya, karena ini memang membutuhkan waktu khusus. Terus ada caption. Nah, silakan kalau ada yang punya caption di sini bisa menambahkan. Ada biasanya tuh captionnya berbentuk file, silakan dimasukkan di sini. Kalau tidak ada mau menambahkan caption secara manual, tinggal add caption saja. Seperti itu ya. Terus bagaimana cara menjadikan videonya menjadi MP4 atau MP4 yang bisa digunakan? Silakan langsung pojok kanan atas ini klik share, lalu pilih local file. Nanti otomatis akan dibawa penyetingan dia mau digunakan. Contoh saya akan klik di sini. Nah, local file, lalu tinggal pilih. Nah, dia mau, biasanya saya menggunakan Smart Player up to 720, itu sudah bagus. Lalu tinggal next, pilih tempat penyimpanan, lalu finish. Nah, itu akan merender videonya. Ya, itu saja mungkin dari penjelasan Camtasia ini untuk video pembelajaran, sangat mudah. Semoga bermanfaat. Silakan jika ingin bertanya ataupun merequest video pembuatan nanti, silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.